Halo semuanya, saya Hansen Wijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang kehamilan ektopik dan gangguan konsepsi. Apa itu kehamilan ektopik? Nah, definisi dari kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar lokasi normal, yaitu endometrium cavum uteri. Apa saja sih yang bisa menyebabkan kehamilan ektopik? Nah, pada dasarnya, itu dapat disebabkan oleh segala hal yang menghambat perjalanan zigot itu menuju cavum uteri. Beberapa di antaranya itu adalah yang pertama itu adalah faktor tuba, seperti salpingitis, struktur tuba, faktor uterus, seperti tumor dan hiperplastik, faktor abnormalitas dari zigot, faktor ovarium, seperti migrasi eksternal ovum, faktor hormonal, yaitu disebabkan oleh pengaruh hormon, dan juga faktor lain seperti gaya hidup seperti merokok, AKDR, dan usia tua saat kehamilan. Lanjut pada bagian epidemiologi, kehamilan ektopik atau KET itu biasa terjadi pada usia 20-40 tahun dengan umur rata-rata itu 30 tahun. KET itu juga ditemukan pada hampir 1% dari seluruh kehamilan yang ada. Lebih dari 90% kasus implantasi terjadi di tuba fallopi atau kehamilan tuba. Di Indonesia, kejadian itu sekitar 5-6 dari 1000 kasus kehamilan. Faktor resiko yang dapat memicu terjadinya KET diantara lain adalah yang pertama, anatomi tuba fallopi abnormal seperti kelainan kongenital atau kelainan sekunder akibat paparan dietil kolesterol inat uterin, atau riwayat operasi seperti operasi KET, restorasi fertilitas, tubektomi. Ini biasanya itu sekitar 10% pengaruhnya. Riwayat STD atau sexual transmitted disease atau infeksi tuba lain itu sebesar 9%. Kemudian perlengketan periuk tuba, salpingitis, appendicitis, endometriosis. Itu juga terjadi implantasi apikal dan merokok. KET dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah kehamilan ektopik tuba, yang kedua adalah kehamilan ektopik di luar tuba. Kehamilan ektopik tuba itu terdiri dari yang pertama kehamilan pars anturalis tuba, kedua pars isthmica tuba, ketiga pars interstitialis tuba, keempat pars infundibulum tuba. Sedangkan yang di luar tuba dapat seperti kehamilan ovarial, kehamilan intraligamenter, kehamilan cervical, kehamilan abdominal, dan kehamilan heterotopik. Di gejala klinis biasa ditemukan trias kehamilan ektopik. Yang pertama adalah nyeri perut, perdarahan pervaginam, dan amenorea. Penegakan diagnosis pada KET itu biasa dimulai dari amnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan lab dan selanjutnya. Nah, yang pertama tuh amnesis biasanya akan timbul atau muncul keluar gejala trias KET yang disebutkan sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik akan timbul seperti penderita tampak anemis, sakit, kadar bervariasi dari baik sampai tidak sadar, daerah ekstremitas biasa dingin, nadi meningkat, tekanan darah turun bisa paling buruk menuju ke syok. Pada pemeriksaan abdomen dapat perut kembung, terdapat cairan bebas di darah, nyeri saat perabaan. Pada pemeriksaan VT dapat ditemukan nyeri goyang pada pemeriksaan serviks, cavum Douglas menonjol dan nyeri, mungkin teraba massa pada agnesa. Pemeriksaan laboratorium juga membantu dalam menegakkan diagnosis. Yang pertama bisa melakukan tes kehamilan, kemudian mengecek kadar hemoglobin dan leukosit. Biasanya itu kadar hemoglobin yang turun dan leukosit akan meningkat. Dan yang kedua bisa melakukan pemeriksaan kuldosentesis untuk mengetahui area darah kehitaman dengan bekuan-bekuan kecil. Pemeriksaan radiologi ultrasonografi juga dapat membantu menegakkan diagnosis KET. Yang pertama adalah USG transluminal. Biasanya ditemukan cavum uteri yang tidak berisi kantong gestasi. Kemudian juga menemukan gambaran cairan bebas serta massa abnormal di daerah pelvis. Sedangkan USG transvaginal fungsi untuk membedakan kehamilan dalam uterus atau di luar pada kehamilan ektopik. USG Doppler itu menunjukkan massa ektopik dengan menunjukkan adanya aktivitas vaskular abnormal pada massa tersebut, dan juga gambaran vaskular uterin yang tenang. Ada dua jenis terapi yang dapat diberikan. Yang pertama itu konservatif, yang kedua adalah konvensional. Yang konservatif dapat diberikan seperti metroteksat. Pemberian itu dosis tunggal, tapi terdapat beberapa efek samping yang dapat disebabkan. Sedangkan yang konvensional bisa melakukan tindakan seperti salpingostomi, salpingektomi, evakuasi fimbra atau fimbrektomi. Selanjutnya kita akan membahas gangguan konsepsi. Konsepsi itu sendiri artinya adalah peristiwa pertemuan antara sperma dan ovum dan terjadilah kehamilan. Di mana gangguan konsepsi itu contoh itu abortus,
kehamilan ektopik yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang satu lagi adalah mulai hidati dosa. Pertama kita akan membahas tentang abortus, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum fetus dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 20 minggu, beratnya kurang dari 500 gram. 15% sampai 25% jadi itu adalah spontan, lebih 20% adalah abortus provocatus. Selanjutnya kita membahas tentang etiologinya. Yang pertama adalah disebabkan oleh faktor genetik. 50% itu penyebabnya adalah abnormalitas kromosom janin. Kemudian ada kelainan morfologi seperti aneuploidy, kira-kira 80%, euploidy. Kemudian juga ada disebabkan oleh imbalance translokasi, yaitu penyelesaian fragmen antar kromosom. Penyebab lain seperti infeksi, terutama di bakterimia, infeksi tabus urogenital, stenosis, kemudian bisa dapat oleh disfungsi endokrin seperti diabetes mellitus, disfungsi tiroid, defek fase luteal, kemudian hipersekresi luteinizing hormone. Yang keempat bisa disebabkan oleh faktor lingkungan seperti zat kimia toksik, seorang alkoholik dan perokok, kemudian juga akibat kondisi gizi yang buruk. Yang kelima disebabkan oleh autoimun seperti ACA, antifosfolid antibody, kemudian lupus antikoagulan. Menurut terjadinya, abortus dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah abortus spontan, yang kedua adalah abortus provocatus. Kalau spontan itu terjadi dengan sendirinya, sedangkan provocatus diusahakan. Sedangkan provocatus dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah medicinalis atas indikasi medis, yang kedua adalah criminalis. Kemudian tingkatan abortus dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah abortus imminens, yang kedua adalah incipiens, ketiga incomplete, yang keempat complete. Beberapa hal yang dapat menjadi penyulit abortus diantaranya adalah yang pertama itu adalah pendarahan sampai dengan yang terburuk adalah shock, yang kedua adalah gangguan pembukuan darah, ketiga adalah infeksi sampai dengan sepsis, keempat adalah penyakit tromboblas ganas, yang kelima adalah perforasi uterus saat tindakan. Penata laksanaan abortus imminens dapat dilakukan seperti bed rest, kedua obat penenang atau tokolitik, yang ketiga hormonal, keempat adalah pemeriksaan penunjang seperti 8 USG untuk mendukung, kelima adalah pemeriksaan ANC itu lebih sering dari biasanya. Pada abortus incipient, sebaiknya fetus harus segera dikeluarkan. Jika kurang dari 14 minggu, lakukan kuretase. Sedangkan jika lebih dari 14 minggu, dapat memberikan obat pitocin atau uterotonika. Pada abortus incomplete, sebaiknya dilakukan perbaikan keadaan umumnya terlebih dahulu. Diberikan uterotonika juga, diberikan antibiotik untuk mencegah terjadi infeksi, kemudian dilakukan kuretase dan diberikan bed rest juga. Pada abortus complete, sebaiknya langsung diberikan uterotonika, pemberian antibiotik juga diperlukan, dan terakhir adalah kontrol untuk mengenal atau mengecek adanya keganasan. Selanjutnya akan membahas tentang mola hidatidosa. Ia merupakan tumor jinak trophoblas yang merupakan kehamilan abnormal di mana tidak ditemukan fetus tapi hanya gelembung atau villi choriolis yang hydrophic dan jaringan kehamilan normal bersama dengan penyakit. Insidensi yang terjadinya ini biasanya umur reproduksi seperti 20-40 tahun, terjadi itu satu di antara 41-200 kehamilan. Lebih sering terjadi pada kehamilan yang multipara dibandingkan primpara. Gejala-gejala yang dapat ditemukan seperti amenor, pendarahan pervagina sampai dengan shock yang dapat menyebabkan anemia atau pergerakan janin yang negatif, kemudian mual atau muntah yang hebat, kemudian tanda pasti hamil negatif, balut utama negatif dan BCA negatif, preeklamsi, kista lutein unilateral atau bilateral, porsio bentuk jambu air yang disebabkan karena peningkatan tekanan intrauteri, kemudian vagina yang kecolokatan karena bekas darah. Kita dapat mendiagnosa berdasarkan gejala dan tanda seperti tampak keluar gembung mola, merupakan diagnosa pasti. Gambaran USG dapat gambaran vesikular atau badai salju atau snowflake pattern atau snowstorm appearance. Kemudian pada beta HCG meningkat yang artinya dalam 90 hari. Pemeriksaan penunjang yang membantu menegakkan juga dapat dilakukan seperti fungsi hati, ginjal, T3, T4 dan TSH, fetal kardiografi, thorax atau abdomen, arteriografi dan histopatologi. Ada 4 tahap dalam melakukan penata laksanaannya. Yang pertama itu adalah perbaiki keluhan umumnya, yang kedua adalah evakuasi, ketiga profilaksis, yang keempat adalah follow up. Perbaiki keadaan umumnya, yang pertama itu biasanya atasi shock jika ada, kemudian transfusi, yang kedua adalah evakuasi, yang pertama adalah OW terbuka yang artinya kita lakukan suction curet, sedangkan pada OW yang tertutup kita lakukan laminaria stiff 12 jam. Di situ dapat dilakukan seperti histerektomi totalis, biasanya umur yang 35 tahun dengan anaknya sudah cukup, kemudian menghindari perdarahan waktu evakuasi. Profilaksis dapat dilakukan kemoterapi untuk yang menolak histerektomi. Dia dapat diberikan metode 20 mg per hari
Itu intramuskular juga dapat diberikan alasan pola 3x1. Kemudian dilakukan follow up yang langkah keempat untuk menentukan transformasi keganasan menggunakan kurva regresi beta HCG. Penyulit yang dapat terjadi yang pertama itu adalah pendarahan sampai dengan shock, infeksi, keganasan, dapat terjadi perforasi, dapat terjadi preeklamsi berat, tirotoksikosis, kemudian emboli paru.